Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Lenita Bolon, rekening C1C020011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi aspek perilakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR CSLS. Oke, langsung saja disimak materi berikut, sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama, tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya. Dengan hasil yang berbeda, pada dasarnya teori ini mempelajari keputusan dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif, yakni normatif dan deskriptif. Proses pengambilan keputusan sendiri dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang, di mana langkah ini dapat berupa respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman atau peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. Lalu yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya, di mana dalam tahapan ini sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasikan dan dievaluasi. Lalu yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahapan ini paling penting dalam proses pengambilan keputusan, karena tahapan ini melakukan dengan pemilihan satu dari beberapa alternatif. Lalu yang keempat, ada penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan atas keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Lalu di sini ada jenis-jenis dari model proses. Ada 3, yaitu yang pertama model ekonomi, di mana model ekonomi ini termasuk tradisional, yang mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Keputusan tidak bergantung pada preferensi pribadi, melainkan didikte oleh tujuan organisasi yang konsisten. Lalu di sini yang kedua ada model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional, dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Dalam hal ini, terasa bahwa tekanan dan harapan rekan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Lalu yang ketiga ada model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas, pengambilan keputusan dengan metode rasional dengan menggunakan berbagai metode analisis, seperti SWOT, Cause and Effect Analysis, Value Chain Analysis, dan lain sebagainya. Berikut merupakan tinjauan atas suatu bukti penting terkait bagaimana sebenarnya kebanyakan keputusan dalam organisasi diambil. Yang pertama, rasional terbatas. Rasionalitas terbatas ini berarti bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Lalu yang kedua, intuisi. Intuisi sebagai suatu pengetahuan, sebagai pendekatan untuk merespons suatu fenomena dan sebagai suatu proses berpikir. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan intuitif yang baik. Semakin baik kemampuan intuitif yang dimiliki, maka semakin sukses pemimpin tersebut. Hal yang ketiga, identifikasi masalah. Para pengambil keputusan ingin terlihat kompeten dan menguasai masalah. Hal ini memotivasi mereka untuk memusatkan perhatian pada masalah yang tampak bagi orang lain. Yang keempat, pembuatan pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengandalkan heuristis atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, perbedaan individual, yaitu gaya pengambilan keputusan. Perbedaan di sini ada dua dimensi. Yang pertama, cara mereka berpikir. Ada orang yang memang logis dan rasional,
Mereka mengolah informasi secara berurutan. Sebaliknya, ada orang yang intuitif dan kreatif. Mereka memahami segala sesuatu secara keseluruhan. Lalu dimensi yang kedua, toleransi pribadi terhadap ambiguitas. Ada orang yang mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk menyusun informasi dengan meminimalkan ambiguitas, sementara yang lain mampu memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Selanjutnya tentang materi, teknik pengambilan keputusan. Terdapat beberapa teknik dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama teknik partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal, dan memerlukan keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik. Lalu yang kedua ada teknik Delphi. Teknik Delphi dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi jangka masa depan, tetapi teknik Delphi ini mampu meramalkannya dengan baik. Lalu yang ketiga, teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini, sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Lalu teknik yang terakhir yakni teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal hampir serupa dengan teknik Delphi dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Namun kelompok nominal hanyalah kelompok di atas kertas. Hal ini hanya nama kelompok karena tidak ada interaksi verbal antara anggota. Lalu berikutnya terdapat beberapa asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Keputusan dibuat berdasarkan aturan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya yang disebut dengan keputusan yang direncanakan. Lalu kedua, resolusi semu dari konflik. Pengambilan keputusan melibatkan pemilihan atas satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan. Maka, suatu prosedur untuk menyelesaikan konflik agar dapat mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, teori pengambilan keputusan modern telah mendedikasikan banyak dari usahanya untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dengan sejumlah risiko dan ketidakpastian. Lalu yang keempat, pencarian masalah. Pencarian masalah merupakan proses menemukan solusi atau suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap sejumlah peluang. Pencarian diarahkan pada satu tujuan khusus dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Lalu yang kelima, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Akan tetapi, rasionalitas manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Lalu yang keenam, kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkatan yang mana anggota-anggota kelompok tertarik pada satu yang lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Kelompok dengan tingkat kesatuan yang kuat umumnya lebih efektif dalam situasi pengambilan keputusan. Lalu yang ketujuh, kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan. Terdapatnya kontroversi dalam situasi pengambilan keputusan tidak terlalu berpengaruh buruk terhadap berfungsinya kelompok. Kontroversi dapat dikatakan cukup sehat jika ditangani dengan bijaksana dan konstruktif oleh atasan, dan hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, pengaruh dasar kekuasaan. Wewenang untuk mengambil keputusan umumnya dianggap sebagai dasar kekuasaan yang paling sah dan umum digunakan untuk dipengaruhi keputusan. Namun, hal itu tidak dapat secara otomatis disetarakan dengan kepemimpinan. Lalu selanjutnya, tentang pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Proses pengambilan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif untuk menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur mengikhtisarkan data tersebut dan merumuskan hipotesis. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data,
Peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut dalam 3 komponen. Yang pertama, yaitu pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas, yang mana keputusan tersebut harus dilaksanakan. Lalu yang kedua, integrasi pengamatan dan temuan. Integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Lalu yang ketiga, ada pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan dapat lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Selanjutnya, terdapat beberapa peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, sehingga keduanya hanya dikaitkan oleh sejumlah fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Lalu yang kedua, data akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah melalui pelaporan pembagian kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Dalam hal ini ditemukan bahwa semakin penting kebutuhan terhadap suatu keputusan, maka semakin besar pendekatan yang diberikan pada data akuntansi yang langsung tersedia. Yang keempat, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Hanya jika pengambil keputusan memandang informasi akuntansi sebagai informasi yang relevan atas jenis keputusan yang akan diambil, maka informasi tersebut akan mempengaruhi hasil keputusan. Lalu yang kelima, umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi, dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan yang sesuai dengan hal itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik secara tidak langsung atas perubahan tersebut. Lalu yang terakhir, fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena perilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan dari pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami hal-hal yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Sebagai atribut dari pengambilan keputusan, tingkatan fiksasi fungsional bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya, tetapi tidak ada sama sekali. Lalu di sini ada sebuah jurnal dengan judul pengambilan gaya keputusan ditinjau dari tipe kepribadian. Adapun dari sini review yang saya lakukan, yang pertama latar belakangnya, yaitu dalam hal pengambilan keputusan ditemukan bahwa tidak semua individu melakukan pendekatan dengan cara yang sama dalam mengambil keputusan. Jadi ada gaya yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya yaitu tipe kepribadian. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai oleh penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, korelatif, dan komparatif. Sampel penelitian ini berjumlah sekitar 115 responden, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah suatu alat tes, yaitu DISC, untuk tipe kepribadian dan 2 skala, yaitu gaya pengambilan keputusan rasional dan intuitif. Adapun hasil penelitian ini ada 4. Yang pertama, pemimpin dengan tipe kepribadian dominans cenderung memiliki gaya pengambilan keputusan rasional yang paling rendah. Lalu yang kedua, pemimpin dengan tipe kepribadian stateless memiliki karakteristik kepribadian yang cenderung introvert, reserved, dan quiet. Mereka lebih suka melakukan sesuatu secara sistematis. Yang ketiga, sementara itu, pemimpin dengan tipe kepribadian dominans merupakan pribadi yang to the point, tidak suka bertele-tele dan kurang sabar, sehingga mereka cenderung kurang memilih gaya pengambilan keputusan yang menggunakan tahap-tahap yang sistematis. Lalu yang terakhir, untuk tipe dominans, yang menyukai tantangan, melakukan sesuatu yang berbeda akan menimbulkan sesuatu yang menarik mereka dibandingkan menggunakan cara-cara yang biasa dipakai. Oke, baiklah, sekian materi dari saya. Sekiranya materi yang saya jelaskan dapat
Menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan.